Nah, kemarin kita sudah sampai di halaman 2, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 3. Nah, silakan dibuka buku siswanya halaman 3. Oke. Nah, di halaman 3, kalian lihat di kolom yang biru itu ya, yang ada tahapannya 1, 2, dan 3. Nah, di kolom itu Ustazah akan berikan bayangannya ya, jelaskan tahapannya. Kalian bisa membayangkan bagaimana eksperimen yang akan kita lakukan. Nah, ada sapu tangan. Kalian punya, bayangkan kalian punya sapu tangan, kalian punya tisu, kalian punya kertas. Nah, tiap-tiapnya itu kalian punya 2 helai atau 2 lembar ya. Punya 2 lembar sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu kalian basahi ya, semua benda itu kalian basahi dengan air. Nah, setelah itu kalian ambil tiap-tiapnya, ambil 1 lembar. 1 lembar sapu tangan, 1 lembar tisu, 1 lembar kertas. Kalian ambil satu, terus diletakkan di halaman depan rumahmu. Ya. Setelah kamu letakkan di halaman depan rumahmu, yang lain kan masih sisa 1 lembar ya. Nah, lembar yang lain itu kamu letakkan di dalam rumah, misalnya di ruang tamu. Nah, setelah itu kamu amati. Nah, menurut kalian, menurutmu ya, menurutmu yang lebih cepat kering yang mana? Yang di halaman rumah atau yang di dalam rumah? Yang di halaman rumah, pintar. Iya. Yang lebih cepat kering yang di halaman rumah. Nah, antara tisu, sapu tangan, kertas, yang lebih cepat kering yang mana? Tisu. Tisu, iya pintar. Yang lebih lama keringnya yang mana? Sapu tangan. Sapu tangan, pintar. Berarti ya, benda yang lebih cepat kering itu benda yang lebih tebal atau benda yang lebih tipis? Yang lebih tipis, iya hebat. Ini kemarin sudah kita diskusikan yang tabel pengamatan? Sudah, oke. Ya, oke. Dari tabel pengamatan yang sudah kita diskusikan kemarin antara tisu, kertas, dan sapu tangan, kita bisa menyimpulkan bahwa tisu itu lebih cepat kering daripada kertas dan sapu tangan. Nah, sekarang kita beranjak ke halaman 4. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Sudah. Oke. Yang sudah kita bahas kemarin sampai yang mana? Apakah ada perbedaan antara benda-benda itu sudah dijawab atau belum? Belum. Sudah didiskusikan atau belum? Belum. Oh ya. Kita diskusikan sekarang ya. Oke. Belum. Nah, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Ada perbedaan atau tidak? Ada. Ya, ada. Oke, silakan ditulis di situ. Ada. Ustazah juga tuliskan di kolom chat. Oke, selanjutnya diskusikan dengan temanmu. Apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut? Kira-kira perbedaannya itu kena apa sih? Karena apa? Lebih panas di halaman daripada di dalam. Berarti bedanya adalah panas yang diterima. Ya, silakan dilihat di kolom chat. Panas yang diterima. Fahri Ahnaf menulis, pintar. Jadi panas yang diterima itu berbeda. Yang di halaman itu lebih banyak panas yang diterima daripada yang di dalam rumah. Nah, karena perbedaan panas yang diterima itulah yang menyebabkan perubahan dan perbedaan berapa, Us? proses mengeringnya tisu, kertas, dan sapu tangan ya. Oke, sekarang
Lanjutannya. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Oke, kesimpulan yang pertama silakan sekarang. Siapa yang tahu? Kesimpulan yang pertama apa sih yang bisa kita simpulkan? Apakah panas matahari itu dapat mengeringkan benda? Menurut kalian Tidak. Ya. Ya, Ya. oke. Berarti kita punya kesimpulan yang pertama. Panas matahari dapat mengeringkan benda. Azam, silakan ditulis Azam. Halaman berapa ketinggalan? Halaman 4. 4. Dilihat di kolom chat. Kesimpulan yang pertama, panas matahari dapat mengeringkan benda. Silakan disalin di bukunya. Nah, kesimpulan yang kedua sekarang. Menurut kalian mengeringkan benda itu berarti mengapakan sih? Benda yang basah itu benda yang seperti apa? Benda yang basah dikeringkan. Benda yang basah itu kan benda yang memiliki kandungan air. Ya, berarti kalau benda yang basah dikeringkan itu berarti diapakan? Kandungan airnya diapakan? Diuapkan. Ya, matahari itu kan bisa menguapkan air ya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah panas matahari dapat menguapkan kandungan air pada benda. Panas matahari dapat menguapkan. Vedo, pinter, fokusnya terjaga. Silakan ditulis Vedo. Panas matahari dapat menguapkan kandungan air pada benda. Nah, sekarang kesimpulan yang ketiga. Yang lebih cepat kering tadi yang mana? Sapu tangan, kertas, apa tisu? Tisu, pinter. Berarti kesimpulan yang ketiga adalah tisu lebih cepat kering daripada kertas dan sapu tangan. Vero, fokusnya terjaga, pinter. Nah, sekarang kesimpulan yang keempat. Tadi yang lebih cepat kering, yang lebih tebal apa benda yang lebih tipis? Tipis. Iya, yang lebih tipis. Berarti kesimpulan yang keempat adalah benda yang lebih tipis lebih cepat kering daripada benda yang lebih tebal. Usia nomor 4 apa? Ada di kolom chat. Wah, Silakan aku baru dilihat. masuk. Benda yang lebih tipis lebih cepat kering daripada benda yang lebih tebal.
Fafa pinter sudah mencatat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Di kolom yang bawahnya itu ada laporan kegiatan percobaan. Nah, kira-kira nama percobaannya apa ya yang kita lakukan tadi? Kita melakukan apa sih tadi? Kita yang kita amati apa? Yang kita amati apa? Yang lebih kering yang mana kan gitu ya? Nah, Ya. berarti tentang kalau benda yang lebih cepat kering itu benda yang lebih mudah menyerap panas atau tidak? Yang lebih mudah tidak. Apa ayo? Tidak panas. Tidak panas, iya. Jadi kenapa tisu itu lebih cepat kering? Karena tisu itu lebih mudah menyerap panas. Berarti nama percobaan kita adalah penyerapan panas. Penyerapan panas. Mada pinter, sudah menyalin. Nah, tujuannya apa? Tujuan percobaannya. Tujuan percobaannya apa? Ada yang tahu? Apa sih yang kita amati tadi waktu kita eksperimen? Mengetahui apa? Benda mana yang lebih cepat kering. Mengetahui benda mana yang lebih cepat kering kan gitu ya. Berarti kalau dihubungkan dengan nama percobaannya penyerapan panas berarti gimana? Mengetahui benda mana yang lebih cepat apa? Menyerap panas kan gitu ya. Yang lebih cepat kering kan berarti lebih cepat menyerap panas ya. Berarti tujuan percobaannya adalah untuk mengidentifikasi benda mana yang lebih cepat menyerap panas. Kita videonya diaktifkan. Oke. Nah, sekarang alat-alatnya. Apa saja alat-alatnya? Ayo. Alat bahannya apa aja? Tisu. Terus apa lagi? Tangan. Tas. Apa lagi? Sapu tangan. Sapu tangan. Apa lagi? Yang untuk membakar apa? Air. Iya. Jadi alat-alatnya 1, tisu, 2, kertas, 3, sapu tangan, 4, air. Kolom catnya hilang. Royan menenggelamkan catnya Usada Tari. Kolom catnya hanya digunakan untuk pembelajaran ya. Baik. Royan pinter, sudah menyimak. Nah, sekarang langkah kerjanya. Nah, langkah kerjanya. Yang pertama diapain tadi, ayo? Tisu, kertas, sama satu sapu tangannya diapain? Dibasahin pakai air. Masing-masingnya berapa lembar? 2. 2 lembar. Jadi yang pertama
Basahi tisu, kertas, dan sapu tangan dengan air masing-masing 2 lembar. Karena disebut Vedo, catnya digunakan untuk Beri waktu pembelajaran. menit untuk menyalin jawabannya. Oke, sekarang yang kedua. Setelah kita basahi, apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian lakukan? Diapakan tadi setelah dibasahi? Ayo. Taruh di halaman rumah dan ditaruh di dalam rumah. Jadi satu lembarnya dari tiap-tiap benda tadi diletakkan di bawah sinar matahari dan lembar yang lainnya diletakkan di tempat yang teduh. Ya, berarti yang nomor 2, langkah kerja yang kedua adalah letakkan satu lembar tiap bendanya di bawah sinar matahari dan lembar lainnya di tempat teduh. Jihan, ayo ditulis Jihan. Ada di kolom chat itu. Tinggal menyalin kalian ya. Ya, sekarang kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa ya? Oma. Iya, Kak Rin. Oh, iya ya. Tuan. Kenapa itu kok? Baik. Kesimpulannya sekarang, ayo siapa yang tahu kesimpulannya apa? Yang lebih cepat kering tadi yang mana ya? Yang kertas, apa sapu tangan, apa tisu? Tisu. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama, tisu lebih cepat kering daripada kertas dan sapu tangan. Arka pinter, masih fokus.
Nah, sekarang kesimpulan yang kedua. Yang lebih cepat kering tadi yang di mana? Yang di dalam rumah apa yang Matahari. di halaman? Iya, Matahari. yang di bawah sinar matahari. Jadi kesimpulan yang kedua, benda lebih cepat kering di bawah sinar matahari daripada di tempat teduh. Husna. Kamu di mana, Husna? Oke, Mas. Lagi menulis. Ya, silakan dilanjutkan, Husna, menulisnya. Baik, sekarang kita ke halaman 11. Silakan dibuka bukunya. Halaman 11. Nah, halaman 11, Usada mau menyapa Royan. Royan, halaman 11 dibuka, dibaca energi air. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat Dimanfaatkan energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Iya, baik. Terima kasih, Mas Royan. Sekarang dibuka halaman 12. Nah, halaman 12, amatilah di sekitarmu, tulislah sebanyak-banyaknya manfaat air bagi kamu. Ayo, siapa yang tahu manfaatnya air untuk apa? Kemarin sudah kita diskusikan. Untuk mandi, untuk cuci tangan, untuk cuci kaki, untuk minum, Tuh, kok untuk ada nomornya 3 ini ya. Salah nomornya itu. membersihkan, Dilihat di kolom chat, ada PLTA. Apa PLTA itu kemarin? Kepanjangannya? Iya, betul. Pembangkit listrik tenaga air. Kemudian, untuk apa lagi? ikan, Apa lagi? Yang pertama tadi PLTA, yang kedua untuk MCK. Nah, MCK itu adalah mandi, cuci, kakus. Ya, untuk mandi, untuk mencuci. Kakus itu apa, Usada? Kakus itu untuk membersihkan diri kita. Baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Ya. Nah, itu namanya kakus. Jadi istilahnya adalah MCK. Nah, lalu untuk apa lagi ayo fungsinya air? Yang ketiga untuk memasak. Ya, untuk memasak. Nah, kalau mencuci itu sudah masuk di MCK tadi ya. Sudah masuk mencuci gitu ya. Untuk masak. Oke, Ridwan pinter. Menulis. Ridwan, videonya diaktifkan, Ridwan. Selain untuk memasak, untuk apa lagi fungsinya air?
untuk alat transportasi ya. Untuk alat transportasi, kalian bisa naik kapal ya, naik perahu. Kalau ingin ada di sebuah desa itu dari desa yang satu dari dusun yang satu ke dusun yang lain itu dipisahkan oleh sungai. Maka mereka untuk mencapai dusun di seberang itu mereka pakai perahu rakit ya, perahu rakit. Nah, itu alat transportasinya memanfaatkan air ya. Jadi berfungsi airnya. Lalu fungsi air untuk apa lagi? Ada yang tahu? Ayo, untuk apa lagi? Selain Listrik. sudah tadi PLTA. Apalagi? Tempat hidup hewan air ya. Nah, hewan-hewan yang ada di air butuh ya untuk itu. Nisa pinter mencatat. Lalu untuk apa lagi? Ayo. Kamu kalau haus ngapain? Minum, iya. Fungsi air untuk minum. Minum. Ya. Kenzo, bagus. Konsentrasinya masih terjaga. Nah, kalau untuk tumbuhan, untuk apa air itu ya? Fotosintesis ya, air diserap oleh akar tumbuhan ya, bersama garam-garam mineral untuk fotosintesis ya. Tuh. Untuk apa lagi ya? Irigasi. Di pertanian untuk pengairan atau irigasi ya. Naila, diaktifkan videonya. Oke. Salah klik, Sanatari. Irigasi. Baik, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Ada gambar anak perempuan sedang apa itu? Minum, iya. Lalu anak laki-lakinya sedang apa? Mandi. Sedang mandi, ya pintar. Nah, sekarang kita diskusikan. Yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Apa sih minum itu? Haus. Biar nggak haus. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Ya, silakan lihat di kolom chat. Nizam, diaktifkan videonya. Untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Kebutuhan cairan. Baik. Sekarang yang nomor 2. Mengapa anak tersebut mandi? Untuk apa kamu mandi, Le? Untuk membersihkan badan. Iya, betul. Jadi untuk membersihkan tubuh atau membersihkan badan, boleh. Iya, pinter. Konsentrasi. Sekarang yang nomor 3. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya. Ya. Ya, gitu ya. Nomor 4, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Kalau nggak ada air bersih, bagaimana, Nak? Kekurangan cairan. Kamu bisa nggak mencukupi kebutuhanmu? Tidak bisa. Tidak bisa mencukupi kebutuhan.
Ahnaf. Diaktifkan videonya. Oke, nomor 5. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya. Ya, betul sekali. Wajin jawab ya. Terus. Iya, tinggal jawab ya gitu aja ya. Nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya. Ya, Ustazah. Iya, ya. Berhak mendapatkan air. Ya. Ada 3. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 25. 7 belum. Apa? Iya. Halaman 25. Terlambat yang di dalam penuh. Sudah. Dah. Sudah. Buat kincir angin. Nah, halaman 25. Berdasarkan hasil percobaanmu, oh ini apa sumber energi kincir angin? Nah, anak-anak ada yang namanya kincir air, ada yang namanya kincir angin gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kincir angin. Beda-beda tipis ya. Fungsinya juga beda-beda tipis, hampir sama ya. Nah, kalau ditanyakan kincir angin berarti sumber energinya apa, Nak? Angin, iya betul. Halaman berapa? Angin, halaman 25. Halaman berapa? 25. Oke. Sekarang dibuka selanjutnya halaman 26. Ustazah, disuruh papa ke masjid. Ya, enggak apa-apa, silakan ke masjid dulu. Oke, Boleh, Li. halaman 26. Boleh, Li, Kak Ustazah. Bagaimana kincir angin bisa berputar? Nah, kincir angin itu bisa berputar bagaimana? Kalian kan tahu ya, bisa membayangkan ya, kincir angin bentuknya seperti apa? Kan ada bentuknya, ada sisi-sisinya yang lancip-lancip, ya kan? Nah, angin yang bergerak, dia menggerakkan setiap sisi angin itu dengan arah yang sama. Jadi kalau arahnya anginnya berembusnya ke barat, dia menggerakkannya dia ke barat. Maka karena arahnya sama, maka kincir angin itu bisa berputar. Kalau arahnya nggak sama anak-anak, beda, ya kincir angin itu akan diem, tidak akan bisa berputar. Ya. Jadi caranya adalah angin menggerakkan setiap sisi kincir angin ke arah yang sama. Dilihat di kolom chat ya. Kenzo sudah tarik Kenzo, disuruh ngapain sama sudah tarik Kenzo? Kenzo itu ngeliatin. Kurang berapa menit? 5 menit lagi ya. Janice sudah habis ya. Nah, oke, yang terakhir anak-anak. Apa manfaat
Kincir angin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kincir angin itu adanya di mana ya? Kemarin Ustazah Tari menjelaskan di tambak. Iya. Nah, jadi manfaatnya itu untuk apa kemarin? Untuk aerasi ya. Jadi manfaatnya yang pertama 3A, aerasi ditambah ikan dan garam. Royan, nulis apa ya? Kalau kencet. Oke, sekarang manfaat yang kedua. Untuk apa kemarin kincir angin? Bisa untuk pembangkit listrik. Jadi 3B, pembangkit listrik. Dulu anak-anak sekolah kita itu meraih juara 2 Festival Sains Gresik. Nama alatnya itu kita membuat miniatur pembangkit listrik dari kincir angin. Namanya adalah Manyar Aero Electricity ya. Sempat dipamerkan di GNI, Gedung Nasional Indonesia. Nah, yang di Gresik kota itu ya. Dekatnya Spensa, dekatnya WIP. Nah, di situ. Bisa menyalakan lampu ya. Itu di Singapura sudah dilakukan di Singapura. Yang terakhir, fungsinya kincir angin. Apa? Membantu penyaluran air dalam irigasi ya. 3C, membantu penyaluran air dalam irigasi. Baik, sudah selesai ya, time is up ya anak-anak. Waktu kita sudah habis. Nah, besok kita lanjutkan lagi ya. Kita sampai di halaman 26. Baik, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kalian luar biasa, sudah tertib, pintar, mengikuti dengan baik ya. Kedepannya juga harus seperti itu. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.